Oke semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalid Nawawi dari Program Studi Teknologi Informasi jurusan TI angkatan 2025. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan proses-proses yang sudah saya kerjakan, ya, codingan-codingan sudah saya buat untuk mengerjakan tugas proyek yang diberikan oleh Bapak dosen kita, Pak Azwar, Eskom. Baik, langsung saja kita masuk ke codingannya. Baik, di sini sudah terjelas ya codingannya sih sudah saya buat ya, sedemikian rupa untuk codingannya itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedetail mungkin atau serinci mungkin dari activity main XML, style dan main activity-nya. Mungkin langkah pertama saya akan menjelaskan di sini ada beberapa item ya sini ya untuk dari layer layout, text view, grid layout, di sini button-buttonnya dan grid layout, liner layoutnya yang terakhir. Dan sini juga ada style XML-nya dan itu saya sendiri, ada item name dan semua isinya adalah item-itemnya di sini untuk di style XML-nya. Masuk ke bagian terakhir di sini adalah kita bisa diibaratkan dalam mesin ya. Di sini ada mesin untuk mengerjakan satu tahap untuk di tahap pertama di sini. Ini untuk mengatur semuanya yang kita tekan bisa berjalan dengan lancar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu activity main HTML. Nah, buat teman-teman semua di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. Yang pertama itu adalah liner layout. Oke, untuk liner layoutnya kita bisa lihat sendiri teman-teman di sini adalah bagian di mana bagian layout ini ya. Di sini adalah kotak dari Oke, bentar, bentar. Oke. Selanjutnya kita tampilkan di sini. Nah, oke. Mungkin bisa diperbesar ya. Tapi kayaknya udah jelas ya. Oke, di sini untuk line recordnya itu sendiri itu adalah tempat di mana kolom awal. Jadi diibaratkan itu adalah sampul pertama di dalam kolom di kalkulator itu sendiri. Nah, untuk di kalkulator ini kan ada beberapa kotak ya yang kita ambil nantinya ada kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak yang kecil-kecil ini yang bisa saya jelaskan di nantinya. Eh, untuk di bagian ini bisa dijelaskan dengan detailnya seperti ini. Untuk codingan ini sendiri sih adalah codingan XML membuat layar layout aplikasi kalkulator sederhana mungkin di aplikasi Android Studio. Nah, fungsinya dari codingan ini adalah untuk membuat antarmuka pengguna UI kalkulator dengan tombol-tombol angka operasi matematika dan tampilan hasil perhitungannya itu. Nah, terus untuk komponen-komponen ini seperti di sini komponen-komponennya ya. Bisa lihat sendiri komponen-komponennya itu seperti di sini itu Android, text layout, button dan lain-lainnya. Untuk teksnya itu text view. Kita masuk ke text view-nya ya. Nah, di text view ini kita bisa lihat ya, text view ini adalah kolom pertama. Dan ini adalah kolom kedua ya, untuk menampilkan hasil atau inputan yang akan dihasilkan nantinya. Seperti yang angka yang kita inginkan, seperti 7 kali 8, itu akan muncul di bagian text view-nya itu sendiri, di kolom kedua ini. Text view ini menampilkan hasil perhitungan itu sendiri ya, lebih gampang atau lebih jelas itu untuk mengambil perhitungannya. Oke, terus untuk di bagian grand layout-nya itu kita bisa lihat untuk grand layout-nya itu adalah kolom ketiga. Oke, untuk kolom ketiganya itu. Jadi di kolom ketiga ini kita bisa lihat untuk seperti pelindung dari button-button yang di dalam sini. Ini adalah kolom atau pelindung dari button-button yang ada di sini.
Nah, untuk lebih jelas itu untuk menampilkan, menampung tombol-tombol kalkulator itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini udah jelas ya, nih, di sini menampung baik nih dari tombol C, bagi, kali, kurang, 7, 8, 9, sampai seterusnya. Nah, terus di tombol-tombol angka 0 sampai 9 operasi matematika itu bisa menjadi kayak ada apa angka-angka seperti kurang, bagi, kurang, dan tambah, dan sama dengan. Nah, untuk tombol C itu sendiri untuk membersihkan ya teman-teman, untuk membersihkan hasil seperti kita ini kan menghasilkan seperti 7 kali 8 dikali 6 itu hasilkan sekian-sekian, dan kita akan menghasilkan lain dari perhitungan itu, kita bisa mencet C. Itu menghapus semua item-item yang ada di teks view itu sendiri. Nah, tampilan kalkulator ini memiliki desain yang sangat sederhana teman-teman ya, dengan latar belakang gelap dan teks putih dan putih membuatnya mudah dibaca oleh pengguna yang akan digunakan. Oke, di sini sudah jelas ya untuk tampilan-tampilannya. Di sini ada tampilan-tampilan Android layout, terus untuk bagian-bagiannya lah dia seperti button, 7, button, plus, dan lain-lain ini seperti ini. Maksudnya sudah dikerangkan. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Ini, 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 dan di bawahnya ini sudah. Nah, jadi ini semua button ini termasuk di bagian-bagian keseluruhan di kolom-kolom ini teman-teman. Di sini. Dari angka 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu adalah di tahap pertama ya teman, di activity main XML-nya itu. Nah, terus kita masuk ke bagian kedua nih teman-teman. Di bagian kedua ini sangat simpel ya. Di bagian kedua ini kita bisa lihat di bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini adalah untuk variasi ya teman-teman. Lebih standar, lebih ke bagian variasinya. Nah, untuk variasi itu sendiri ada beberapa macam item di sini sudah jelas. Nah, untuk kodengan ini adalah kodengan XML untuk mengidentifikasikan sebuah style atau gaya tombol button di Android-nya itu sendiri, teman-teman. Fungsi dari kodengan ini adalah untuk mengatur tampilan tombol-tombol di aplikasi Android dengan menggunakan style yang sama sehingga memudahkan dalam mengatur tampilan dan konsentrasinya desain di aplikasinya itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini juga udah sedetail mungkin ya. Di sini ada beberapa item-item sih seperti item untuk seperti setelannya lah untuk memvariasikan sebuah setelan di aplikasi kalkulator itu sendiri. Nah, eh, Android Logout ini lebar tombolnya diatur sedemikian rupa 0 dp, yang berarti lebih tombol akan disesuaikan dengan layout brand, green layout, dan layout firmware. Nah, terus yang 80 dp ini adalah 80 dp ini sebagian besar untuk bagian-bagian yang akan ditampilkan di kalkulator. Dan dua 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 A dua A ini ada warna abu-abu yang ditampilkan di kalkulator ini seperti ini teman gambarnya. Nah, ini kan gambarannya kan menjadi sampel abu-abu. Nantinya akan saya tampilkan di akhir video. Dan di sini sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, di sini adalah seperti ibaratkan itu mesin ya, mesinnya teman-teman, mesinnya. Nah, kode ini untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana di Android. Fungsinya kode ini sangat-sangat simpel untuk mengatur logika kalkulator itu sendiri. Nanti akan menjelaskan sedetail mungkin. Oke, kita akan coba lihat hasilnya teman-teman ya. Kita akan gunakan. Oke. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan di style di bagian di bagian
activity WSFL, style, dan terakhir adalah main activity Java itu sendiri. Nah, terus di bagian terakhir ini kita akan melihat hasil dari popularitas yang sudah kita buat sendiri, sendiri teman-teman. Nah, kita bisa lihat hasil di sini ya. Sebagai berikut, kita akan mencoba beberapa angka yang akan kita hasilkan. Seperti 7 dikali. Tapi di sini kita nggak terlihat ya teman-teman. Untuk kali kita nggak bisa lihatkan atau mungkin ada kekurangan, tapi ini sudah bisa berjalan dengan sesuai. Lalu kita bisa digambar seperti ini. 7 dikali 2 sama dengan 14. Itu udah betul-betul ya, hasilnya 14. Kalau kita kurang 14 ini kita akan kurangi sebagai berikut sebagai 3 sama dengan 11. Nah, itu sudah berjalan dengan bagus ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan di bagian mesinnya ini, teman. Bisa dibayangkan ini sebagai mesin ya di activity ini. Nah, untuk di ini kan saya akan menjelaskan sedetail mungkin. Untuk di sini fungsi dari codingan ini adalah untuk mengatur logika kalkulator, yaitu ada 4 yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, menentukan angka yang ditekan oleh pengguna pada layar text view di TV display di sini. Dan kedua itu mengatur operasi matematika yang dipilih oleh pengguna. Yang kita sebagai pengguna ini akan memilih tombol-tombol yang akan kita pilih sebagai berikut, yang kayak tadi seperti 11 tambah 4 sama dengan 15. Nah, itu sebagai besar contoh yang mengatur operasi matematika yang dipilih oleh pengguna itu sendiri. Dan nomor ketiga, menghitung hasil dari operasi matematika ketika ketikan tombol yang ketikan tombol itu sama dengan kan. Jadi seperti yang tadi, menghitung hasil operasi matematika ketika tombol sama dengan ditekan. Jadi ibaratkan kita akan cancel semuanya. 7 dikali tambah 4. Nah, jadi kita akan mengoperasikan hasilnya itu sendiri, teman-teman. Nah, seperti tadi saya ulang, 5 ditambah 2 hasilnya 7. Oke, 7. Dan yang keempat itu adalah membersihkan layar dan mengatur ulang kalkulator ketika tombol C seperti yang ini, tombol C ditekan. Jadi mengatur ulang sedemikian rupa angka yang sudah dihasilkan, kita akan menghapusnya itu sendiri, teman-teman. Misalkan tadi kan di 7 dikali dikali 5. Nah, hasilnya berapa? 35. Jadi kita ingin menghasilkan seperti, anggaplah kita ingin membersihkan. Kita ambil hitungan dari 100. Nah, kita nggak bisa gini, teman-teman. Kita tiba-tiba 100 ditambah. Itu tidak bisa, teman-teman. Kita harus membersihkannya menggunakan tombol C itu sendiri. Nah, jadi kita akan menghasilkan dari hitungan C. C. Nah, seperti itu, teman. Jadi C ini ibaratkan untuk menghapus data-data yang udah di input sebelumnya. Jadi kita akan membersihkan total semua keseluruhan tombol itu sendiri. Nah, mungkin dari sekian banyaknya informasi yang bisa sampaikan di sini udah berapa mencakup ya detail-detail pembuatannya, dari langkah-langkahnya itu, atau menjelaskannya lebih tepatnya ya, menjelaskan tempat coding-coding itu sendiri. Mungkin mungkin itu sebagian besar yang saya bisa sampaikan atau menjadi tugas project yang saya bisa kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.